kasih pemirsa, masih bersama Q&A kali ini. Kita langsung saja masih bersama Dr. Boyke. Banyak panelis yang tadi berebutan ingin bertanya. Mas Reza dulu deh. Ada 5 dokter yang terus terang saya angkat topi. 1 Dr. Aziz, dokter saya ketika saya masih kecil. 2 almarhum Dr. Abdul Muni Idris. Kemudian almarhum Dr. Dadang Hawari. Kemudian Dr. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Dan terus terang di depan saya Dr. Boyke. Terima kasih. Kenapa Mas Reza? Ya karena menurut saya mereka layak diteladani, ilmunya tinggi dan punya kebijaksanaan semacam yang beliau katakan tadi. Tapi yang saya tanya begini. Teori seks banyak gitu. Betul. Nah sayangnya hari ini ketika kita bicara tentang dokter, ini mohon maaf ini. Justru ada peristiwa sedih. Dokter yang maaf dan kabarnya mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh para seniornya. Pertanyaan saya dok, dulu ketika dokter sekolah mengalami situasi yang sama tidak dok? Saya hampir keluar dari dokter kandungan. Kaki saya sudah di luar karena menurut saya sudah tidak pantas. Waktu itu saya dihukum jaga malam 7 hari 7 malam. Saya kerjakan dulu karena saya tidak ingin dianggap sebagai dokter yang cengeng. Saya kerjakan 7 hari 7 malam sampai istri saya tuh bawa sana dalam ke tempat saya jaga, bawa nasi, bawa ganti baju. 7 hari 7 malam saya tidak keluar dari. pulang. Dan itu disebut sebagai bullying. Bullying. Ya. Berarti sudah lama dong Sudah praktek lama. semacam Tapi kan itu. kita tidak pernah mau mengungkapkan. Kenapa dok? Karena bagaimanapun kita sangat tergantung pada senior. Nggak berani. Ya, betul. Tapi saya pada waktu itu sampai berani mengatakan dan saya mengatakan mau keluar dari Obsin karena saya bilang tolong profesor, waktu itu profesornya seorang perempuan, tunjukkan kepada saya satu pendidikan di mana seseorang jaga 7 hari 7 malam. Dia diam. Saya juga terus terang ya, saya bilang karena kan di sana tuh masuk harus punya uang yang cukup. Ya saya dulu masuk karena dokter puskesmas ya duitnya nggak ada. Kalau saya disuruh beli traktir ini saya bilang saya nggak punya uang. Dan gimana sih lo masuk ke sini nggak bawa duit lah segala macam. Nanti kakak kelas saya yang di atas yang harus mentraktir. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Itu dulu ya. Itu dulu. Tapi setelah saya bicara sama itu diem profesornya saya bilang saya sudah mau keluar. Saya sudah 2 kali mengajukan mau keluar. Termasuk ada eksploitasi ekonomi dari senior? Iya. Ada. Itu Yang jelas. paling buruk apa dok? Pembulian yang paling buruk yang pernah dialami dokter dan nggak pernah lupa sampai sekarang bikin trauma? Yang saya bikin trauma adalah ketika saya operasi keluar kata-kata yang kita bodoh ya kan. Dia udah segala macam, ada kata-kata kebun binatang juga. Saya langsung saya taruh, saya keluar. Dan saya ngadep ke KPS bahwa saya sini adalah untuk bersekolah, bukan untuk dikata-katain. Kultur menyimpang semacam itu bisa diputus sekarang dok? Menurut dokter memungkinkan nggak? Memungkinkan untuk diputus. Asal ya artinya hukuman-hukumannya jelas. Gitu. Tapi kita juga dibilang, lo lembek dan sebagainya. Kan selalu dibilang gitu. Itu tujuannya supaya lo tuh kuat. Lo tuh masa 7 hari 7 malam dibikin kita kuat. Yang jelas saya jalan aja udah ngelayang kok. Apa yang bikin dokter akhirnya nggak jadi keluar? Nggak jadi keluar karena di asisten itu ada yang namanya PAUGI. PAUGI itu Persatuan Asisten Obstetrik. Jadi yang belum selesai. Nah itu orangnya bijaksana sekali. Kalau boleh saya sebut namanya Dr. Bambang Gunawan. Ya Bambang Gunawan itu, boy lu tahan deh. Gua ngerti lo tuh sakit hati atau apa, tapi lo tahan. Karena mungkin maksud mereka juga, pertama juga mereka sudah tidak suka dengan nama saya. Saya harus ganti nama. Tidak boleh Boyke Dianugrah. Boyke itu nama barat. Jadi dipikirnya ke-nya itu adalah anak manja. Jadi sementara dokter Obzi itu harus yang kuat gitu ya. Harus yang tough gitu. Jadi ya itu juga udah pembulian. Tapi menurut saya ya udah, karena dibujuk oleh dia, saya pikir ya kasihan juga sama orang tua lo kan mengharapkan lo jadi dokter, lo tahan. Akhirnya ya saya tahan juga dengan bantuan, jadi dilindungi juga oleh karena buat mereka juga kalau kita keluar gara-gara pembulian itu mereka juga akan malu. Saya disebutkan ahli karena saya menguasai teori dan praktek hukum. Oke. Anda sebagai ahli seks, saya melihat Anda itu normal. Punya istri, berarti Anda punya nafsu. Pertanyaan saya, selama karir Anda puluhan tahun, pernah nggak Anda terapkan teorimu kepada wanita lain di luar istri? Kepada wanita lain tidak. Hah? Tidak. Anda punya nafsu? Saya punya nafsu. Kalau Anda juga misalnya melakukan pemeriksaan kepada pasien-pasien dokter kandungan, apalagi mohon maaf ya cantik dan sebagainya, kita pasti punya nafsu. Tapi kan kita bisa mengekangnya. Kelebihan daripada seorang manusia itu adalah dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu saya diajarkan. Makanya, dengar itu. dengerin Hotman. Gimana sih? Dengar itu. Saya belum percaya.
Belum percaya. Saya nggak percaya. Oke. Saya tidak mengatakan begitu lihat yang cantik langsung dilakukan, enggak. Sebagai manusia normal, pernah nggak Anda jatuh cinta di Jatuh luar cinta istri? pernah dong, itu wajar. Bentar dulu. Kalau Anda pernah jatuh cinta dan Anda juga laki-laki yang punya nafsu, Iya. Anda yakin bahwa Anda tidak pernah selingkuh? Saya yakin. Karena apa? Karena cinta tidak selalu harus diakhiri dengan seks. Kita boleh seneng, kita boleh baik dengan orang, tapi kan kita tidak harus selalu mengakhiri, ayo kita ke kamar tidur, gue suka sama lo suka sama gue udah punya istri, lo juga udah punya istri, tapi kita nggak usah ini. Itu nama kita one Itu night kan stand satu aja, dari nggak sejuta orang yang mungkin satu Tapi dari ada, sejuta. mungkin dia satu dari sejuta itu Bang Karena Hotman. tergantung daripada teman-temannya Bang Hotman sendiri. Bukan dari dalam diri kita Ya, sebagai dari- laki-laki normal. Ya dari dalam diri kita kan kita bisa mengatur. Udahlah Bang, Nah, Oke. terapi aja susah. Kang Maman, pendengar nih, pendengar. Terapi aja kenapa sih? Silakan Kak Mama. Iya, Kang Maman. Itu yang tadi saya bayangkan, yang datang ke klinik Pak Sutri lebih banyak yang setia istrinya atau suaminya? Nah, Dari data-data, ini data penelitian juga ataupun yang datang dari Pak Sutri. Kalau dari data kita, 2 di antara 5 wanita berselingkuh. Tapi kalau dari datanya laki-laki, 2 di antara 3 selingkuh. Jadi ya mudah-mudahan saya bisa masuk yang sepertiganya. Jadi tidak semua Bang Hotman harus 100% laki-laki itu berselingkuh, tidak. Apa yang pernah dokter tangani sih dari pasien-pasien itu? Jenis-jenis kasus untuk seksual. itu apa Sadis sih? masochis. Sadomasokis. Sadis masochis, jadi wanita itu dipukuli, tapi ketika saya suruh cerai dia tidak mau. Kalau yang harus nonton dulu dan Harus minta nonton pasangannya dulu untuk ada, main. itu ada juga. Ya. Ada juga, ada yang dirinya dia harus nonton dulu dengan Iya. dengan istrinya, tapi ada juga dengan dia diam-diam sendiri nonton hubungan seks dengan wanita-wanita Itu yang lain. termasuk penyakit psikologi atau gimana dok? Itu termasuk penyimpangan seksual. Ada apa yang bermasalah dalam dirinya? Ya pastinya kalau kita kulik itu pasti apakah dia dibully waktu masih kecil. Nah, bicara soal bully dok, yang saat ini kata-kata bully dan bullying ini kan lagi ngetren. Seolah-olah sebenarnya dasar dari segala masalah mental ini bullying begitu. Bullying. Karena kan bullying itu hanya begini aja. Kamu tuh lebih bodoh sih daripada kakak kamu. Itu sudah bullying. Jadi anak-anak itu sangat sensitif ya menerima apa perlakuan-perlakuan. Oh kamu sih anak bapak, ini sih anak mama, itu nggak boleh. Apa batasannya seperti apa bullying dan juga penggojolokan mental misalnya? Kalau untuk di rumah biasanya kan juga orang tua memang harus tegas, keras begitu. Iya. Tapi sekarang kan seolah-olah menjadi rancu begitu dok, batasan-batasan itu. Batasannya saya selalu mengatakan ketika kamu mengatakan begitu, melakukan tindakan itu ada dasar cinta, ada dasar kasih nggak? Kalau kamu nggak ada punya dasar itu, hanya karena kamu melampiaskan itu tidak ada dasar, maka kamu itu tetap bullying. Oke, tepuk tangan untuk dokter Boy. Aduh, semakin menarik ya teman-teman. Oh, Kak Olga. Ya. Antara pasangan yang setia dan pasangan yang berselingkuh secara ilmu kesehatan di luar moral, etika dan sebagainya, lebih sehat yang mana atau sama saja? Lebih sehat yang tidak berselingkuh. Yang setia. Ya. Karena Ya, kalau berselingkuh itu dengar dulu dari data-data yang kita, hampir 70% kasus-kasus narkoba, 30% memang bukan, 70% kasus-kasus narkoba itu berasal dari orang tua yang berselingkuh atau ke bercerai. Kemudian dokter juga menangani kasus-kasus hamil di luar nikah. Itu kalau kita tanya, itu juga hampir sekitar 68% yang kita temui itu juga berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang berselingkuh, keluarga yang ada KDRT, atau keluarga yang bercerai. saya keluarganya harmonis banget. Lu jangan Harmonis curiga, banget. Om. Oke, tepuk Iya, tangan. justru itu kan.